Thank you. How are you today? Yeah, we are great. Please give your best smile to your friends, to your teachers. Yeah, thank you. Okay. Today we have festival literasi. Ya. Ya, narasumber yang sudah membuat karyanya melalui buku ya. Nanti kita akan mengikuti acara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Oke, we are going to start our event by prayer. May I invite Mr. Yasya to lead in the prayer. Yeah, good morning everyone. Good morning grade 1, grade 2, grade 3 students and also the parents. Welcome to SD Campus Penanggung Cirebon. We will start our festival literasi program by prayer. Let's pray together. Good morning, our Father in heaven. We thank you so much for your blessings today. We can arrive here with good condition. God, now we are going to have festival literasi SD Campus. Please guide and also bless us in this event so we can follow from the beginning until the end. We can enjoy this activity. And please bless also our speakers that will present the story of making books so they can be our inspiration. God, we surrender this activity into your hands. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Dear students, I need your attention. Okay, be silent, okay? During this event, I need your cooperation to be silent, yeah? Do not play with your friends and listen carefully. Yeah. One more time, I want to say greetings to all of you. Good morning, everyone. Alright, nice to meet you here. Hope everyone is healthy, safe, and also happy. Okay, I will deliver my speech ya in bahasa Indonesia. Sedikit ya, dari Mr. Yosya ada beberapa pesan. Ya, anak-anak yang terkasih, kita menyelenggarakan kegiatan apa hari ini? Festival literasi. Adakah yang tahu apa itu literasi? Tidak tahu. Nah, kalian punya kemampuan, siapa yang punya kemampuan membaca? Siapa yang punya kemampuan menulis? Oke, semuanya punya ya, kemampuan membaca dan juga menulis. Nah, itu adalah kemampuan literasi. Be quiet please. Be quiet kan? Nah, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan 3 narasumber yang hebat. Ya, salah satu adalah teman kalian. Ada yang tahu siapa? Kimberly. Oke, nanti kita akan dengarkan cerita dari Kimberly yang sudah membuat sebuah karya, ya, dan dibuat dalam sebuah kumpulan cerita, dalam sebuah buku. Ya, terima kasih Kimberly dan juga Mama Kimberly dan juga Papa Kimberly sudah hadir. Kemudian yang kedua ada Ibu Dorothy Manalu. Ya, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita semuanya dalam festival literasi. Ibu Dorothy juga punya cerita yang bagus buat kalian, ya, tentang merawat bumi. Ya, nanti kalian dengarkan baik-baik bagaimana sebuah ide merawat bumi itu bisa dituangkan dalam tulisan. Siapa yang ingin jadi penulis? Oh, ada ya yang jadi penulis. Baik. Kemudian yang ketiga, Ibu Karina Agustina. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Nah, Ibu Karina Agustina ini juga seorang penulis yang hebat.
yang sudah menuliskan beberapa buku dan dijual di Gramedia. Siapa yang sudah membeli bukunya? Ayo. Adakah yang sudah membeli bukunya? Oh, oke, sudah beberapa ya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi, Mr. Yosia minta kalian perhatikan. Ya, dalam hal ini kita akan menyaksikan bersama-sama ya 3 narasumber kita memberikan sharing dan juga inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua dalam hal literasi. Ya, Mr. Yosia menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru, pustakawan, panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bu Yayas, Kepala Perpustakaan BPK Penabur Cirebon, ya, yang sudah hadir bersama dengan kita untuk menyaksikan acara kita dan mungkin sedikit memberikan sambutan nanti ya. Oke, itu baik. Kita akan mengawali Mr. Yosia memohon berkat rahmat Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita buka acara festival literasi kita pada pagi hari ini. Baik, semoga acara ini membawa sukacita, inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua. Salam literasi. Ini sama Mr. Yosia, ya tadi sudah disebutkan Mr. Yosia. Hari ini kita kedatangan Ibu Haryani Prasetyani Tias Eskipus. Beliau adalah Kepala Perpustakaan BPK Penabur Cirebon. Siapa yang sudah pernah ke Perpustakaan BPK Penabur Cirebon di Jalan Cipto? Oh iya, sudah pernah waktu itu ada eventnya. Ya, dipersilakan kepada Ibu Yayas. Kita panggil Miss Yayas. Silakan. Good morning, kiddos. Oke. Hai anak-anak, selamat pagi. Oke. Salam jumpa ya dengan Ibu Yayas. Ibu Yayas itu seperti Miss Lia. Miss Lia apa ya? Oh iya, pustakawan atau librarian di SDK. Bu Yayas sudah sama, tapi Bu Yayas juga sebagai Kepala Perpustakaan BPK Penabur Cirebon yang tadi sudah diinfo sama Disintan. Oke, hari ini lihatnya mukanya ceria-ceria loh. Hebat hari ini. Hari ini kita tahu ada di acara festival literasi. Bu Yayas juga sangat senang. Oke. Hari ini kegiatannya nanti banyak sekali. Terima kasih buat narasumber yang sudah membantu acara ini dan semoga acara yang kolaborasi yang Sintan antara pustakawan, guru, kemudian kepala sekolah nanti ke depan semakin banyak. Terima kasih ya buat S3 Plus yang sudah membuat acara ini sangat bagus. Oke, selamat mengikuti acara festival literasi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tanpa menunggu waktu lagi, Miss Intan akan panggil teman Miss Intan. Can you guess who is she? Yeah, she is Miss Lia. Give a applause for Miss Lia. Miss Lia is the moderator ya. Miss Lia akan menjadi moderator acara talk show kita. Ya, Miss Lia selama 50 menit ke depan. Ya, time is yours. Thank you. Miss Lia gini kalau gitu. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan belum ya? Oke, sudah sarapan belum? Belum. Nanti habis ini ada snack ya. Oke. Rasanya ingin cepat-cepat kita mulai acara talk show hari ini. Karena itu Isi akan memanggil narasumber kita hari ini. Yang pertama, kami persilakan Ibu Dorothy Almalu untuk hadir ke depan. Selanjutnya Ibu Rania Musina dan Kimberly yang akan ditemani oleh kami. Kami persilakan.
Siap, baik. Sebelumnya, Miss akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Oke. Miss akan bacakan terlebih dahulu profil dari 3 narasumber hari ini. Kita sudah mengenal dia sebagai teman sekolah kita yang terkasih, ada Kimberly Anjeli Chandra, yang biasa kita panggil dengan sebutan Kim, begitu ya. Kim, halo, selamat pagi Kim. Oke. Ya, Kimberly ini menulis buku 37 dongeng inspiratif anak Indonesia. Nah, ini dia bukunya. Oke. Selanjutnya ada Mam Karina Agustina. Beliau adalah mama dari yang terkasih Lin dan Kay, siswa kelas 1 dan kelas 3 di SDK Plus Menabur Cirebon. Buku yang ditulis oleh Mama Karina ini adalah seri Magneters, Aku Kesal, Aku Buru-Buru, dan Aku Bohong, yang bisa anak-anak sekalian baca di Dijilin Penabur Cirebon. Istri akan tunjukkan ya. Nah, nanti jangan lupa sampai di rumah buka Dijilin Penaburnya, kemudian siapa duluan yang akan membaca seri Magneters ini. Oke. Selain itu juga Mama Karina ini juga aktif menulis kontribusi artikel di buku Our Maker Life dan desain pola rajutan di majalah Insert Profit. Itu ya Mama. Oke. Yang selanjutnya Ibu Dorothy Manalu. Beliau adalah mama dari teman kita yang terkasih Tezra, kelas 2 dan program kelas 6, gitu ya. Nah, beliau adalah sarjana dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Yang terbaru adalah beliau sebagai penulis buku Merawat Bumi dan juga aktif menulis di Jakarta Post dan juga di artikel-artikel lainnya ya Mam ya. Begitu juga di Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Begitu. Nah, kita sudah mengenal secara singkat profil dari 3 narasumber kita hari ini. Dia akan memberikan waktu kepada mereka untuk presentasi. Nah, setelahnya kita akan banyak bertanya. Kira-kira jadi penulis itu seperti apa sih? Aku harus punya ide seperti apa sih? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan kepada 3 narasumber. Misalnya, kok bisa ya Kim menulis gitu? Terus diterbitkan, dicetak, caranya gimana sih Kim? Gitu. Nanti kita bisa tanya-tanya juga ya. Oke, yang pertama saya akan memberikan waktu untuk Ibu Dorothy Manalu untuk pemaparan di sesi ini. Tentang apa itu literasi supaya adik-adik di sini bisa lebih tahu ya. Jadi nggak hanya diundang sama sekolah literasi, tapi pas sampai di rumah nggak tahu literasi itu apa. Oke, sekarang kakak coba jelaskan apa sih literasi? Terbaca nggak di depan? Mungkin agak sedikit panjang. Singkatnya gini, kalau kita punya kemampuan baca dan tulis, itu adalah pokok dari literasi. Tetapi literasi ternyata tidak hanya terbatas di situ saja. Apa literasi itu? Kalau kita punya kemampuan mengobservasi, melihat, mengenali, menyerap informasi, itu juga termasuk literasi. Jadi literasi itu tidak hanya baca dan tulis. Kalau misalnya kita mampu menyimak guru, teacher, miss dan mister yang ada di depan kelas menerangkan, kita mampu fokus, kita mampu menyerap, itu juga dinamakan kemampuan literasi, ya. Jadi adik-adik di sini kalau
ada di sini nih sudah punya kemampuan literasi yang baik ya. Terus kalau kita bisa memiliki kemampuan literasi yang baik, what's next? Mau ngapain sih dengan kemampuan literasi kita? Oke, banyak yang bisa dilakukan ya. Di antaranya menulis buku, artikel, jurnal, dan opini di media cetak atau elektronik. Ya, gunanya untuk apa? Tentu saja adik-adik kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, jangan lupa juga kita harus berpikir gunanya untuk apa, bermanfaat atau tidak. Jadi kita bisa menyimpan waktu dan energi kita dengan bijaksana. Oke? Ya. Jadi gunanya untuk apa sih punya kemampuan literasi yang baik? Nah, jadi seperti ini. Buku-buku yang ada di perpustakaan SDK Plus, ya, itu setelah kita baca kira-kira kita banyak menemukan hal baru atau tidak? Siapa yang menemukan hal baru dari satu buku di perpustakaan SDK Plus? Siapa? Oke, banyak ya. Misalnya tentang cara berkebun, misalnya. Di rumah belum pernah berkebun, tapi kami dengan membaca buku bisa mengetahui. Gunanya literasi adalah melalui tulisan kita yang terbit, banyak orang menjadi tahu hal-hal yang baru. Jadi kita sudah berbuat kebaikan nih untuk orang lain yang belum tahu menjadi tahu. Ya. Selanjutnya saya mau tanya ke Kim. Nah, jadi kan sama nih, sepertinya punya pengalaman yang serupa bahwa Kim bersama teman-temannya, gitu ya, Kim bersama teman-temannya ini menulis buku berjudul 37 Dongeng Inspiratif Anak Indonesia. Sebelumnya, saya boleh minta tolong Kak Kim, boleh nggak bacakan ceritanya di dalam buku ini karya Kim? Sebelumnya, Miss Lia minta perhatiannya buat teman-teman kelas 1 sampai kelas 3. Yuk kita dengarkan cerita tulisan dari teman kita Kimberly Majid. Ya, betul. Mbak tadi infoin ini seperti ini read aloud. Jadi kita akan mendengarkan cerita tulisan dari Kimberly. Silakan yang kenceng lagi.
baru Miss Intan yang lihat ya. Oke, siap-siap. Tunggu, tangannya bawah dulu. Oke ya, 1, 2, 3. Siap Miss Intan? Feve. Ya, P. Oke, boleh dijawab? Kucing dalam sepatu. Kalau Febe sudah punya Kimberly. Ya, oke, P. Dia lagi ke depan ya Mbak ya. Siap. Wah, Feve ingat berarti ya. Ya, berarti ingat Ingat ceritanya. ceritanya. Sama Febe sudah ada beberapa teman Oke, siap. Jadi biasa. Oke, hijau. Oke. Jadi judulnya kucing dalam sepatu ya. Oke, Yang kedua saya pertanyaan kedua dari Tentu guru boleh kan Miss? boleh. Guru boleh jawab. Ya, maaf, guru boleh ya. guru. Guru ada Orang tua. Orang tua boleh. Orang tua. Oh iya orang tua. Orang tua siswa juga ya, guru juga. Orang tua. Orang tua murid sebenarnya saya ada kasih satu buku sedikit. Ini untuk orang tua murid sebenarnya. Oke. Tapi ada yang punya Boleh. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Kimberly dibisikin dulu. Siapa saja nama tokohnya? Oke ya, tunggu ya. Diingat-ingat ada tokohnya berapa di situ. Oke, minimal 2 disebutkan. Boleh maaf nama tokohnya. Oke ya. Miss lihat dulu. Dulu ya. Miss lihat itu 1 sampai 3 nanti Miss Intan. Ya, boleh berdiri duduk semuanya duduk. Nanti Miss Intan yang akan pilih ya. Oke, siap-siap. Tunggu dia mau duduk. Oke, tadi siapa nama tokoh dalam cerita tadi? Minimal 2. Tunggu Miss lihat itu. Tunggu ya. Tunggu ya. Ke bawah semuanya. Kamu semua bisa di sini ya. Siapa yang Iya. siapa yang ini? Oke, 1, 2, 3. Kairos. Kairos. Ayo diingat-ingat. Ayo. Ayo. 2. Kairos. Lili dan kucing. Betul nggak ya? Betul nggak ya? kucingnya siapa Nama namanya? Nama kucingnya siapa Kairos? Ayo. Ayo diingat-ingat dulu. Oke ya. Turun dulu. Kita tunggu. Turun dulu. Wow, mereka sangat antusias ya. Harus tepat ya. Oke. Turun dulu semuanya. Duduk dulu. Oke. 1, 2, 3, go. Ulang. Miss Intan masih belum hafal. Oke ya. Yuk, duduk dulu sayangku. Kenzo duduk dulu nah. 1, 2, 3. Noel. Coba di sebelah Kairos. Namanya siapa kucingnya? Gak tahu Miss, kucing tapi. Udah. Belum. Jangan leset ya. Nanti yang bisa jawab ada pembatas buku dari Miss Lia. Jadi kan setengah-setengah. Oke. Turun. Ada 2 ya. Siapa turun? Turun dulu nah. Roy, Vincent, turun dulu sayang. 2 harus tepat ya. Kan itu tokohnya ada. Oke. Ada 3 ya tokohnya. Turun dulu. 1, 2, 3. Joanna. Boleh nah? Boleh maju ke depan? Siapa aja tokohnya? Lili, Kimi, sama ibunya. Lili, Didi sama ibunya Lili. Betul tidak ya? Betul. Betul. Benar, maju aja ya. Kimberly di tempat Kimberly dulu. Di tengah saya di atas. Iya. Wow, diberikan buku dan souvenir. Oke, lihat dulu. Berdiri dulu Kimberly sayang berdiri. Nah,
kepribadian juga. Ya, kita dengarkan dari dulu ya. Lebih baik Kak Intan nanti diperhatikan. Adik-adik yang duduknya paling manis, paling baik nanti dapat tugas ya. Dapat reward, udah disiapin nih. Dari narasumber, lihat nggak? Narasumbernya tuh bawa tas yang gede-gede itu di dalamnya ada yang mau dibagi-bagiin, oke? Ya, kita dengerin dulu ya. Adik-adik ini bagus sekali loh buat adik-adik semua karena apa? Kalian semua juga bisa jadi penulis sama kayak Kim. Kenapa? Karena nanti kakak kasih tahu ya. Gimana sih caranya Kim jadi penulis? Dari kecil memang sudah dibiasakan kita baca. Kita juga punya kesamaan di rumah supaya anak-anak mau membaca. Jadi sebenarnya sih kalau Kim ini masih banyak suka bercerita. Dia suka bercerita dan saya itu suka rekam ya cerita. Kemudian saya itu dalam bentuk tulisan gitu. Baik. Cita-cita kami masih sederhana karena di SD ini di kelas 1 ada satu gift yang bisa dia kasih buat sekolah karena buku itu kan meninggalkan jejak ya itu kita bisa pergi kemana tapi buku itu akan tetap ada di sini gitu jadi kita buat sekolahnya Betul sekali. Jadi Kim ini tipe anak yang suka cerita gitu ya. Jadi sedikit-sedikit miss gitu ya. Gitu. Kayak ini aku juga punya di rumah gitu. Banyak juga siswa-siswi ini tuh kalau misalnya mau pinjam buku gak gitu ya. Ini aku udah punya gitu misalnya ya. Ini aku udah komplit nih di rumah gitu. Kayak salah gitu. Kayak kurang nih kayaknya nih gitu ya. Jadi perpustakaan di bebas ini banyak juga mereka tuh lebih tertarik sebenarnya kalau anak-anak itu visual ya, yang misalnya 3D atau yang misalnya pop-up gitu, itu biasanya yang main item yang kayak mereka tuh pengen cepet habis ini aku ya gitu. Nah anak-anak juga suka banget ini ya sepak bola. Anak-anak cowok nih waktu ini yang Piala Dunia guys ini ya tuh kan langsung gitu karena mereka lagi sukanya bola ya, kelas 3, kelas 2 itu sekarang tuh lagi sukanya bola. Oke. Nah, kebiasaan apa aja sih Mak yang biasanya dilakukan di rumah? Jadi misalnya Kim dapat nilai baik, terus ada momen tertentu kita berbagi buku ya sebagai hadiah gitu. Atau seperti apa? Atau juga Kim itu ikut komunitas ya sih gitu untuk misalnya dia bisa menuangkan cerita-ceritanya jadi buku gitu. Itu boleh di-share karena di sini selain siswa juga ada orang tua yang mungkin mereka bisa belajar gitu. kalau Kim menulis itu karena memang awalnya kenapa punya suka menulis kemudian ada satu komunitas anak komunitas anak ini buat kami yang anak-anak yang belajar menulis sebenarnya banyak sekali komunitas-komunitas menulis anak gitu loh dan kebetulan Kim ini masuk dalam salah satu komunitas anak komunitas anak ini diajarkan cara menulis mulai dari bagaimana tidurnya seperti itu jadi komunitasnya memang komunitas berbayar ya karena di situ kan ada gratis komunitas berbayar jadi di situ dia dibimbing sama mentor ada mentor jadi secara berkala Kimberly ajarkan dengan teman-temannya ya dalam buku WA itu ada buku WA dia belajar sekarang dia lagi mau keduanya lagi akbar jadi saran sih buat komunitas yang mau ikut punya bakat menulis coba aja gabung komunitas seperti itu. Oke baik, jadi ada sebuah komunitas yang bisa apa ya mengakomodir begitu ya orang tua dan anak gitu mereka sama-sama belajar diajari plotnya, juga alurnya begitu ya Mak. Kemudian ya cuma itu mereka menghasilkan tulisan dan dibukukan begitu ya. Karena tadi Mam bilang bahwa kalau misalnya jajan sih ya udah gitu kan. Tapi kalau buku itu kan masih tetap selalu ada dan kalau kita mau baca lagi berulang lagi
yang di dalamnya ini bisa dibagikan buat semuanya. Nanti kalau nggak good, ya boleh minta perhatiannya sebentar, bisa lanjutkan ya. Narasumber berikutnya ini adalah Karna Agustina akan bercerita, akan sharing pengalaman gitu ya, akan sharing pengalaman seperti apa sih dari penulis atau bagaimana gitu kan, alur ilustrator, ilustrasi apa segala macam. Kayak Miss, aku tuh gak suka nulis gitu, tapi aku sukanya gambar-gambar gitu. Kira-kira bisa gak sih gitu ya? Nanti kita cari tahu ya. Oke, waktunya kami persilakan. Halo anak-anak semua. Hai. Anti di sini, Anti kan maminya Rin sama maminya Kay. Di sini mau sharing cerita ya. Nih, barangkali teman-teman di sini udah pernah lihat buku-buku ini di perpustakaan. Waktu TK juga ada kayaknya. Nih, yang kayak gini udah pernah baca belum? Buku-buku yang Anti tulis. Iya punya ya. Ini buku ini Anti tulis. Tulisnya itu sebenarnya ada pengalaman sama anak-anak Anti, sama Rin sama Kay. Makanya ceritanya juga mirip-mirip. Pasti teman-teman juga pernah mengalami kan, rasanya kesel, rasanya berantem sama teman. Cerita-ceritanya begitu. Nah, di sini tadi semua pada suka baca ya? Semua suka baca. Nah, ini Anti buka ya. Kalau yang suka nulis ada nggak? Suka nulis, suka cerita ada. Wah, kan kalau nulis suka bingung ya, nulisnya gimana, ceritanya gimana, ada idenya apa. Nah, itu gimana sih? Kita bisa dapat ide itu dari mana? Kita sekarang sama-sama kita lihat yuk gimana caranya kita bisa dapat ide untuk dibikin cerita nih. Nih dulu waktu Nanda kecil, waktu Nanda masih sekolah, seumur kalian ini, guru bahasa Indonesia Nanda pernah bilang kalau our brain, otak kita ini seperti gelas kosong. Otak kita ini seperti gelas kosong. Kita kalau misalnya mau masak nih, aku lapar, mau masak, terus di rumah nggak ada apa-apa, bahannya nggak ada, gimana bisa bikin masakan ya? Nggak ada beras,